Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Dejan Tumbas mendadak menghilang dari latihan Persebaya. Dejan Tumbas dikabarkan menghilang dari latihan Persebaya Surabaya jelang bergulirnya putaran kedua Super League 2025-2026, memunculkan tanda tanya besar di kalangan bonek mania. Informasi ini pertama kali dibocorkan oleh fanbase @online Persebaya yang cukup aktif memantau aktivitas tim. Unggahan tersebut langsung memantik perhatian dan spekulasi di kalangan pendukung setia Green Force. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari manajemen atau tim pelatih terkait absennya Dejan Tumbas. Kondisi ini membuat rumor hengkang atau tidak diperpanjangnya kontrak sang pemain kian menguat. Reaksi bonek pun bermunculan di media sosial dengan nada beragam, mulai dari khawatir hingga pasrah. Banyak yang menyayangkan jika pemain asal Serbia tersebut benar-benar meninggalkan Persebaya. Legend Bali, Yabes Roni gabung Persis Solo. Yabes Roni resmi bergabung dengan Persis Solo pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Sang winger langsung mengusung target menyelamatkan Laskar Sang Bernyawa dari zona degradasi. Pemain berusia 30 tahun tersebut didatangkan Persis Solo dari Bali United dengan status pinjaman hingga akhir musim. Manajemen berharap kehadiran ex pemain timnas Indonesia ini mampu memberi energi baru di lini serang. Yabes juga mengungkapkan rasa bahagia bisa berseragam Persis Solo. Menurut dia, Persis memiliki sejarah dan basis supporter besar di sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Indonesia, Yabes Roni diharapkan mampu menjadi pembeda pada laga-laga penentu. Persis Solo pun menggantungkan harapan besar agar transfer ini menjadi titik balik kebangkitan tim. Miroslav Maricic, gelandang baru Persis Solo. Persis Solo terus menambah kekuatan di putaran kedua BRI Super League 2025-2026 dengan mendatangkan Miroslav Maricic yang berposisi sebagai gelandang serang. Persis mendatangkan gelandang serang asing Miroslav Maricic untuk memperkuat Laskar Sang Bernyawa di kompetisi BRI Super League. Kehadiran pemain asal Serbia ini diharapkan bisa menambah kekuatan dan kreativitas lini tengah Persis, tulis laman resmi Persis Solo. Maricic terakhir kali membela tim FK Ratnik Bijeljina yang berlaga di Liga Premier Bosnia and Herzegovina. Bersama timnya itu, Maricic berlaga sebanyak 41 kali dengan catatan 3 gol dan 1 assist sejak membela klubnya tersebut musim lalu. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku tak sabar untuk segera membela Persis yang di putaran kedua akan mengawali laga melawan Borneo FC di Stadion Manahan. Bali United umumkan Yusuf Mailana sebagai pemain baru. Bali United resmi mendatangkan satu pemain anyar untuk memperkuat sektor pertahanan pada putaran kedua BRI Super League. Pemain yang dimaksud adalah Yusuf Mailana Fuad Burhani atau yang lebih dikenal sebagai Yusuf Mailana saja. Yusuf Mailana menjadi bagian penting Persik Kediri saat menjuarai Liga 3 dan Liga 2 pada musim 2018-2019. Gelar tersebut membawa Persik promosi kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Bergabungnya Yusuf Mailana ke Bali United juga akan mempertemukan kembali dengan koleganya saat di Persik, yakni Dikri Yusron. Gaji selangit tapi rawan cedera, Bobotoh tolak Kurzawa. Pemain berusia 33 tahun ini memiliki rekam jejak medis yang kurang meyakinkan, seringkali menghabiskan waktu di ruang perawatan ketimbang di lapangan hijau. Fakta bahwa ia hanya mencatatkan total 4 penampilan bersama Boa Vista di Liga Portugal musim lalu menjadi sinyal merah alias red flag yang sangat jelas. Jika Persib merekrutnya, ada resiko besar Kurzawa akan lebih sering absen akibat cedera kambuhan, mengingat intensitas fisik dan jadwal Super League yang cukup brutal. Menggelontorkan dana fantastis untuk satu pemain berisiko mengganggu kesehatan finansial klub juga, terutama jika kontribusinya tidak sebanding dengan bayarannya. Selain itu, banyak pemain top dunia yang gagal bersinar di Indonesia bukan karena skill yang hilang, melainkan ketidakmampuan beradaptasi dengan kondisi ekstrim di tanah air. Bobotoh mengingatkan, manajemen Persib harus memastikan bahwa sang pemain datang dengan motivasi yang tepat, bukan sekedar mencari pelabuhan terakhir sebelum gantung sepatu. Alasan Gustavo Franca mau gabung Arema FC.
Dari 13 penampilan, Gustavo Franca mampu menorehkan 1 gol dan 2 assist untuk Persija. Arema FC mendatangkan Gustavo Franca karena memang sangat dibutuhkan oleh tim. Tak berselang lama, Gustavo Franca akhirnya buka suara terkait kepindahannya dari Persija ke Arema FC. Pemain asal Brazil itu mengaku mendapatkan telepon langsung dari Presiden Arema FC. Gustavo Franca tak berpikir panjang dan langsung menerima tawaran yang akan datang. Jadi, terima kasih kepada Presiden Arema FC yang sudah bawa saya ke sini dan tim pelatih. Saya sudah tahu Malang, sudah pernah ke sini lawan Arema FC. Saya senang dan saya akan bantu Arema FC dengan bekerja keras. Dapat telepon dari Presiden dan tim pelatih, jadi saya senang sekali ada kabar Arema FC ingin merekrut saya. Tutur dari Gustavo Franca. Gianluca Pandenuwu rumor pindah ke Arema FC. Nama Gianluca Pandenuwu tengah dikaitkan dengan Arema FC setelah adanya kemungkinan hengkang dari Persis Solo. Kedatangan Gianluca Pandenuwu akan membawa keuntungan bagi Singoedan. Arema FC berpeluang menambah opsi pos penjaga gawang sekaligus memperkuat pertahanan tim jika skema tersebut terrealisasi. Menarik dinantikan akankah Gianluca Pandenuwu yang tersisih di Persis Solo karena mendatangkan pemain asing? Ini menjadi tanda tanya. Apakah Arema FC akan bisa mendatangkannya? Saat ini nilai pasar Gianluca Pandenuwu hanya mencapai 2,61 miliar rupiah. Cukup murah untuk level sepak bola Indonesia. PSM Makassar minati Salim Tuharia dari Arema FC. Kabar masuknya Salim Tuharia ke dalam list belanja PSM Makassar dibongkar oleh akun Instagram seputar fanbase Jukueja @psminfo1915 pada Senin 19 Januari 2026. Melihat performa Salim Tuharia yang menurun dan kans Arema FC mendatangkan winger asing di paruh musim ini, maka PSM Makassar memiliki asa untuk serobot sang winger dari Kanjuruhan. Terlebih bersama PSM Makassar, Thomas Truka dikenal sebagai pelatih dengan karakter mirip dengan Bernardo Tavares, gemar dalam memberikan menit bermain untuk para pemain muda. Persija dihantam cedera dan sanksi PSSI. Persija Jakarta kembali diuji ketangguhannya di tengah ketatnya persaingan BRI Super League 2025-2026. Menjelang laga penting kontra Madura United, Macan Kemayoran dipastikan tampil pincang setelah kehilangan 5 pemain sekaligus akibat cedera serius dan sanksi disiplin. Masalah terbesar Persija datang dari sektor cedera. Hanif Syabani dipastikan menepi lama setelah mengalami cedera tulang rawan lutut. Nasib kurang beruntung juga menimpa Van Basti Souza. Pemain asal Brazil itu mengalami robekan ligamen bahu. Meski tidak memerlukan operasi, Souza tetap harus menjalani rehabilitasi selama 3-4 pekan sehingga belum bisa memperkuat tim. Masalah Persija bertambah dengan absennya Bruno Tubarão. Pemain asal Brazil itu mendapatkan hukuman tambahan di luar kartu merah yang diterimanya. Komdis PSSI menilai Tubarão melakukan pelanggaran serius dan menginjak kaki lawan sehingga dijatuhi sanksi larangan bermain 2 laga dan denda 10 juta. Begitu juga Fabio Colenego dan Rio Matsumura yang juga belum bisa diturunkan oleh Persija karena hukuman dari PSSI. Persebaya siap tikung Ivar Jenner dari tangan Persija. Persaingan merebutkan jasa gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner semakin memanas di bursa transfer. Persija Jakarta dikabarkan sudah berada di garis depan, selangkah lagi mendapatkan tanda tangan FC Utrecht tersebut. Namun Persebaya Surabaya muncul sebagai penantang serius yang siap menikung demi memboyong sang pemain ke kota pahlawan. Persebaya tampaknya tidak ingin membiarkan rivalnya melenggang sendirian dan memburu pemain berkualitas. Klub kebanggaan bonek mania ini mulai dikaitkan dengan Ivar Jenner menyusul situasi sang pemain yang dikabarkan akan segera mengakhiri masa baktinya di FC Utrecht. Kabar ketertarikan Persebaya ini mencuat melalui unggahan akun fanbase @surabaya_fans_1927 pada Senin 19 Januari. Di tengah situasi tersebut, Persebaya Surabaya memantau peluang berpotensi menyalip Persija dalam perburuan sang gelandang muda, tulis akun tersebut. Kadek Raditya resmi tinggalkan Persebaya. Persebaya Surabaya kembali melakukan perombakan skuad jelang putaran kedua BRI Super League. Bek tengah bajul ijo Kadek Raditya resmi merapat ke Persis Solo setelah 2,5 musim membela tim asal kota pahlawan.
Keputusan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan pelatih anyar Bernardo Tavares demi menyeimbangkan skuad sesuai kebutuhan taktik. Perombakan ini bukan sekedar pergantian nama, Tavares ingin membangun fondasi jangka panjang. PSIM hormati hukuman Komdis untuk Zé Valente. Zé Valente dijatuhi sanksi denda terkait insiden yang terjadi pada laga PSM kontra Persijap Jepara dalam pekan ke-15 BRI Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara 23 Desember lalu. Dalam laga tersebut, PSM ditahan tuan rumah dengan skor 1-1. Persijap unggul lebih dulu via Azikri Fadilah pada menit ke-51. Tim Naga Jawa kemudian membalas lewat aksi Riyadno Abioso di menit ke-90+5. Hasil imbang itu membuat Zé Valente frustasi, merasa kesal. Pemain asal Portugal tersebut pun melampiaskan amarah dengan merusak kursi bench tim Laskar Mataram. PSIM siap menanggung kerusakan material dan mengganti fasilitas stadion kandang Persijap yang rusak tersebut. Borneo FC pinjam M. Kanavi dari Persik Kediri. Persik Kediri kembali melepas satu punggawa pada bursa transfer paruh musim BRI Super League. Kali ini giliran penyerang M. Kanavi yang dipinjamkan ke Borneo FC. Langkah tersebut membuka peluang besar bagi Kanavi untuk merasakan atmosfer perebutan gelar juara. Borneo FC menutup putaran pertama dengan menempati posisi kedua klasemen, hanya terpaut tipis dari para pesaing utama di papan atas. Bagi Kanavi, kepindahan ini bukan sekedar soal pindah klub. Ini adalah peluang emas untuk meningkatkan peran menit bermain, sekaligus menguji mental juara di level tertinggi kompetisi nasional. Pasalnya Borneo FC tengah bersaing memperebutkan gelar juara di papan atas. Lucas Cardozo, gelandang serang baru Malut United. Malut United mendapatkan pengganti Vico Duarte yang dipinjamkan ke Dewa United pada bursa transfer kedua musim ini. Laskar Kiraha merekrut gelandang asal Rio de Janeiro Lucas Cardozo. Menambah kekuatan lini tengah menjelang putaran kedua BRI Super League, tambahan kekuatan tersebut hadir dalam wujud gelandang serang asal Brazil yang sangat ciamik. Lucas Cardozo tertarik membela Malut United karena klub yang bermarkas di kota Ternate ini mengalami perkembangan pesat sejak berkompetisi di kasta tertinggi Liga Indonesia. Perkembangan infrastruktur seperti renovasi stadion dan pembangunan training ground dibarengi dengan pencapaian tim. Malut United mengakhiri musim pertama di divisi teratas dengan menduduki posisi 3 besar. PSSI umumkan aparel baru Timnas pada Jumat besok. Timnas Indonesia akan merilis sponsor aparel yang baru. PSSI akan mengumumkan aparel tersebut dalam sebuah acara di Hotel Tribata, Jakarta Selatan pada Jumat 23 Januari. Informasi mengenai acara tersebut disampaikan oleh tim media PSSI dalam bentuk undangan kepada awak media. 90 menit bola pun menjadi salah satu media yang tahu akan ada peluncuran aparel baru Timnas Indonesia tersebut. Satu nama pun muncul ke permukaan. Brand tersebut adalah Kelme yang memang sejak lama disebut sangat tertarik menjadi sponsor Timnas Indonesia. Kelme merupakan brand yang berasal dari Spanyol. Selama ini mereka menjadi salah satu sponsor bagi AFC. Klub-klub di Eropa seperti Espanyol pun mendapatkan dukungan dari Kelme.